Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, sampai dengan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Pertama, izinkan saya secara pribadi maupun selaku pimpinan daerah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-87 bagi Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang secara terpusat kita peringati hari lahirnya di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain secara parsial. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada segenap jajaran pengurus besar Nahdlatul Wathon yang telah melaksanakan agenda ini di Kabupaten Lombok Timur, tidak di tempat yang lain. Oleh karena itu, ucapan terima kasih secara khusus ini kami sampaikan karena selama 1 minggu ini, lebih-lebih dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut ini, geliat ekonomi masyarakat Lombok Timur meningkat dengan pesatnya, alhamdulillah. Oleh karena itu harapan kami tidak hanya 3 episode dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu pertama hultah, yang kedua hultah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, dan yang ketiga Zikrul Hauliyah Ma'had. Tidak hanya 3 peristiwa itu saja kita peringati di sini, tetapi lebih daripada itu, mudah-mudahan baru sebulan sekali kita melaksanakan acara seperti ini. Geliat ekonomi masyarakat Lombok Timur menjadi lebih baik lagi setelah pandemi COVID-19 ini, insya Allah akan berakhir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang ketiga, Umunda tercinta yang mohon izin bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi 52 tahun yang lalu ketika saya Muhammad Sukiman Azmi menjadi siswa, menjadi murid, menjadi santri di Madrasah Sanawiyah 6 tahun NW Pancor kelas 2. Ada beberapa tokoh dari desa Tiang Rumbu. 1 Haji Abdullah, Bapak Tiang sendiri. 2 Haji Sa'duddin. 3 Haji Muslim. 4 Haji Zainal Muttaqin. Matur kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional kita dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maksud kedatangan 4 tokoh menemui beliau adalah mohon izin, mohon perkenan beliau untuk mengadakan pengajian di desa kami, di desa Rumbu. Al-Maghfurullah menjawab, baik. Lagu arak sekek syaratna. Apa itu Nini? Syaratnya adalah mek padan diri yang madrasah di desa mek. Baru saya mau ngaji di Pak Desa Mek. Bayangkan, 52 tahun yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, ketika masyarakat meminta untuk beliau mengisi pengajian di semua desa, syarat yang beliau utarakan adalah dirikan madrasah di tempat itu, barulah beliau berkenan untuk membuka pengajian di tempat itu. Beliau bukan hanya sekedar meminta, beliau tidak sekedar hanya memerintahkan, tetapi beliau bertanya waktu itu kepada orang tua kami, Haji Dolah, kebetulan Haji Abdullah nama bapak saya Umi, Haji Dolah, arak tanak ke lamun mempeda mele minyak madrasah, insya Allah ada Nini. Kah, lamun di neman arak, ne kepeng 100.000 jari modal me membeli tanah untuk mendirikan madrasah di Rumbu. Itulah keistimewaan Al-Maghfurullah. Tidak hanya memberi, tidak hanya meminta,
mengisi pengajian, meminta mendirikan madrasah, tidak memerintahkan membeli tanah, tetapi memberi modal juga untuk membeli tanah pendirian madrasah. Ketika saya bertemu dengan Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi di Pondok Pesantren NW Penggilingan Cakung, beliau juga mengutarakan seperti itu. Ketika Tuan Guru Suhaidi berangkat ke Jakarta dan sudah mendapatkan tempat lahan sedikit di Penggilingan Cakung, lalu beliau mengirimkan dananya untuk pembebasan tanah di tempat itu, dan berdirilah Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon yang pertama di Jakarta, di Penggilingan Cakung itu, dengan modalnya dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah. Oleh karena itulah, ingin saya ceritakan kepada kita semua bahwa sekarang ini di Kabupaten Lombok Timur saja betapa besarnya peran swasta dalam lingkungan pendidikan, khususnya pendidikan yang dikelola atau di bawah naungan Panji Nahdlatul Wathon. Jumlah TK PAUD di Lombok Timur ini yang dikelola oleh negeri hanya 27, yang dikelola oleh masyarakat sebanyak 1.168 TK PAUD. Itu baru di Lombok Timur. Belum kita bicara di Provinsi NTB, Pak Sekda. Jumlah SD di Lombok Timur 664, yang dikelola oleh swasta 106. Hanya di sini kurangnya dibandingkan dengan negeri swasta. Madrasah Ibtidaiyah negeri hanya 1 di Lombok Timur, tetapi yang dikelola oleh swasta sebanyak 235 madrasah Ibtidaiyah. SMP 105 negeri, 155 swasta. Madrasah Sanawiyah negeri hanya 4 di Kabupaten Lombok Timur, tetapi yang dikelola swasta 252 madrasah Sanawiyah. SMA jumlahnya 23 yang negeri, yang swasta 48. SMK 9 negeri, swasta 88, dan madrasah aliyah negeri hanya 3 di Kabupaten Lombok Timur, tetapi yang dikelola adalah oleh swasta 169 madrasah aliyah. Dan semua atau sebagian besar berada di bawah Panji Nahdlatul Wathon. Itu berkat Al-Maghfurlah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perguruan tinggi di Kabupaten Lombok Timur 15. Sebagian besar juga dikelola oleh di bawah naungan Panji Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah memelihara, melanjutkan pembinaan terhadap madrasah-madrasah yang sudah diinisiasi pendiriannya oleh Al-Maghfurlah, yang kita warisi pada saat ini. Mudah-mudahan kita dapat bina, kembangkan, dirikan yang baru, agar masyarakat kita di Lombok Timur, di Provinsi NTB ini akan berkurang drastis angka buta aksara atau angka lama sekolahnya. Sudah barang tentu dari sekian banyak madrasah yang ada, karena dukungan dana yang sangat terbatas, mohon maaf, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tidak dapat memfasilitasi semuanya. Tetapi insya Allah ada. Daka jenis sekedi, insya Allah ada. Oleh karena itu kami berharap bantuan ini juga mohon diberikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan wabil khusus juga kepada Bapak-Bapak Ibu anggota DPR RI, DPD RI, agar dapat memberikan bantuannya kepada madrasah-madrasah kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Inilah yang dapat yang sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, Dirgahayu, selamat hari ulang tahun Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang ke-87, jaya selamanya, hidup selamanya, agar apa yang telah diinisiasi oleh Al-Maghfurlah
dapat kita lanjutkan pada masa kini dan masa yang akan datang. Jika ada hal yang kurang, tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.